Kita ngerasa sia-sia nih hidup gitu. Nanti Malah nggak ada reward apa-apa gitu. ya, malah sebenarnya yang bikin hidup ini indah adalah karena bisa berakhir. Kumail ya. Saat kehidupan ini tidak akan pernah bisa berakhir dan akan ada terus, maknanya jadi nggak ada. Yang namanya kematian. Ketika apa yang kamu kejar di tengah perjalanan di mana berarti hidupmu? Di mana cut yang kamu pengen tadi? Agar tapi saya tahu jalur pikiran daripada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan Coki Pardede? Siapa Coki Pardede? Yang selalu bertemu dengan para asatis, para ustadz, tapi selalu perbincangannya tentang bahwa Tuhan itu tidak. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya bergerak, semuanya terjadi, semuanya berproses secara natural. Pak, ada campur tangan Tuhan. Bagi Coki, Tuhan itu hanyalah produksi akal. Apa itu produksi akal? Ketika kamu berpikir adanya pencipta, maka pencipta itu ada di akalmu. Lalu bagaimana kalau seandainya akal tidak tercipta? Akankah si pencipta itu ada? Namun sebentar lagi kita akan menjawab segala polemik daripada ada atau tidaknya Tuhan. Akan tapi kita akan menyaksikan dulu bagaimana pernyataan Coki Pardede ketika ditanyakan oleh Kumaila Hakimah. Akankah ateis punya kecenderungan untuk takut mati? Tanpa kita perpanjang, kita buka statement kita pada hari ini dengan opening. Apa statement dari Coki Pardede? Paman kan terang-terangan mengaku ateis. Iya. Yang mana berarti paman nggak percaya surga neraka. Masih takut mati nggak sih kalau nggak percaya surga? Ya, menurut gua Pertanyaannya logik. Ketika kita paham terhadap adanya Tuhan, berarti kita paham terhadap cintanya Tuhan dan murkanya Tuhan. Lalu bagi orang yang tidak percaya Tuhan, ada nggak kekhawatiran setelah kematian apa yang akan terjadi? Benar juga. sewajar-wajarnya manusia ketakutan sama kematian ya pasti ada lah. Tapi lebih ke arah karena gue masih merasa masih banyak yang bisa gue lakukan sebelum nanti sampai ke garis finish gitu. Ketakutannya lebih ke kalau misalnya gue mati dalam keadaan tidak optimal tuh gimana ya. Jadi lebih ke arah itu aja gitu. Bukan karena apakah nanti saya akan mengalami pertanggungjawaban nih bla 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 bla. Kayaknya nggak ke situ sih. Lebih kayak ketakutan orang yang produktif itu sama kematian tuh lebih ke apakah kita mati dalam keadaan optimal? Apakah udah ada legacy yang bisa kita tinggalkan? Jadi ya wajar lah orang punya Takut mati. Ya terlepas dari kita juga paham bahwa kematian ini adalah siklus natural yang memang semua every living being harus mengalaminya gitu. Jadi ya. Oke. Jadi perbedaan kita yang teis, artinya orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama. Dari kesaksian daripada Coki Pardede, kita dapat menyimpulkan bahwa yang ditakuti bukan ditakuti sih sebenarnya. Karena yang namanya Tuhan itu tidak membawa kesengsaraan. Dan Tuhan itu tidak memberi mara bahaya. Jadi jikalau ada agama yang mengatakan butuh banget terhadap keselamatan, maka seakan memposisikan Tuhan sang mara membawa bahaya. Kenapa seperti itu Bang Daman? Kata-kata keselamatan itu muncul karena adanya bahaya. Kita sering berbicara, aku selamat dari kecelakaan, aku selamat daripada kebakaran, aku selamat dari banjir, aku selamat dari segalanya. Maka sekarang saat itu kita posisikan kepada Tuhan. Apakah Tuhan Sang Maha Murka? Namun dalam penjelasan Islam, pertama Allah menjambut seluruh makhluk ciptaannya, yaitu saat diperintahkan kepada manusia yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memantapkan agamanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, kata Jibril kepada Muhammad,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kapanpun kamu membaca, kapanpun kamu melakukan sesuatu, baca dengan nama Tuhanmu. Nabi Muhammad membantah, bagaimana aku akan membaca sedangkan aku tidak bisa membaca. Jibril menegaskan, kapanpun kamu membaca, maka bacalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Makanya tidak heran, awal pembukaan daripada Al-Quran, Allah buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu teman-teman, bagaimana kita membedah esensi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Bahwa Allah memberitahukan bahwa apa yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, semuanya itu tidak pernah lepas daripada kehendak Allah. Karena tidak pernah lepas daripada kehendak Allah, maka kasih sayang terhadap diri sendiri, kasih sayang terhadap apa yang terjadi di bumi, itu semua berlandaskan di atas kasih sayangnya Allah. Maka Jibril menegaskan, apapun yang kamu kerjakan wahai Muhammad, apapun yang kamu bacakan wahai Muhammad, apapun implementasi kamu di dalam kehidupan ini wahai Muhammad, sertakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu Allah menyambut kita umat muslim dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya Allah tegaskan bahwa kepada kita itu adanya maghfirah. Nah, inilah beda konsepnya kita. Kita tidak meyakini bahwa Tuhan kita itu membawa mara, bahaya, dan bencana. Tapi Tuhan kita itu membawa yang namanya kasih sayang. Bagaimana membawa yang kasih sayang? Kalau kamu bersalah wahai hambaku, kamu minta maaf, aku akan memaafkanmu. Karena aku maha luas daripada kemaafan. Maka setiap pun kamu bersalah sebesar apapun dosamu, datang kepadaku dan meminta maaf. Tidak ada yang dapat mengaturku wahai hambaku. Baik engkau punya dosa sebesar gunung, aku maafkan, ku masukkan ke surga. Siapa yang akan membantahku? Namun dibalik daripada banyaknya ibadahmu, tapi karena satu kesombonganmu, maka ku campakkan ke neraka engkau. Lalu apa yang menjadi bantahan terhadapku? Karena aku maha pemilikmu. Sekarang kita meninjau daripada kehidupan. Daripada Bro Coki Pardede, apa yang dikatakan? Bahwa di dalam hidup ini, yang lebih dikhawatirkan tidak bisa hidup optimal. Karena benar, itu statement yang benar. Karena gini, kehidupan yang maksimal tidak mungkin diraih oleh manusia. Maksimal. Karena dia ada level minimal, optimal, maksimal. Nah, apa itu optimal? Adalah pencapaian yang berada di pertengahan, tidak terlalu bawah dan tidak terlalu atas. Karena mustahil manusia sempurna bisa mencapai ke derajat maksimal. Oke? Yaitu pencapaian optimalnya. Jadi ibaratnya kalau seandainya aku mati, aku menjadi orang yang tidak berguna, ya buat apa aku hidup? Sekarang kita meninjau kita yang punya Tuhan ya. Saat kita meninjau kita yang punya Tuhan, kita lihat di dalam dunia ini, apapun yang kita gapai, apapun yang kita raih, semuanya itu ada akhirnya. Lalu apa yang kita kejar di dunia ini? Saat kita berpaham kepada Tuhan, yaitu Islam, Allah menyambut kita, ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kamu kuciptakan, siapapun, hakikat kalian hanya untuk menyembahku. Kebahagiaan kalian itu urusanku, segala masalah dan kelapangan daripada masalah tersebut, itu juga urusanku. Artinya, saat kita mengejar sesuatu, misalnya kamu butuh mobil, aku butuh Alphard. Saat Allah memberikan kamu Alphard, kamu bisa menjamin gak? Selamanya kamu bisa menikmati itu Alphard? Tidak. Bisa jadi dalam kamu mengumpulkan uang ingin membeli mobil tersebut, Allah memberikan kamu kematian. Lalu apa? Lalu apa guna segala usahamu? Kamu berusaha mendirikan gedung-gedung. Kamu berusaha mendirikan segala bangunan. Kalau Allah bataskan, kamu udah waktunya mati. Tapi ya Allah, gedungnya belum selesai. Kalau Allah bilang mati, lalu apa yang kamu persiapkan? Sekarang kita berpolemik terhadap semua agama. Dari mana setiap agama itu belum ada yang namanya pernah melihat Tuhannya. Setuju? Setuju. Kristen, Hindu, Buddha, Islam tidak pernah melihat Tuhannya. Akan tetapi, bisakah sesuatu yang tidak terlihat itu dikatakan tidak ada? Sekarang gini, kalau kita ingin membangun pemikiran simpel, bagaimana pemikiran simpel? Andaikan kita mati, ternyata Tuhan itu tidak ada,
Akan tetapi di dalam dunia kita mengantisipasi karena takut kemurkaan, karena kita takut bersalah setelah kemudian diciptakan, tapi kita mendurhakai siapa yang menciptakan kita. Ternyata beliau nggak ada. Ternyata benar bahwa Tuhan itu hanya produksi akal. Lalu apa ruginya? Kamu hanya mati jadi tanah kelar. Tapi kalau dia ada, tapi kalau dia memang benar ada, lalu dia memerintahkan satu orang, di dalam ilhamnya dia perintahkan bagaimana maksud kehadirannya, maksud adanya dia, untuk adanya penyembahan terhadapnya, untuk adanya yang namanya mengabdi terhadapnya di balik hidup yang dibatasi oleh kematian. Lalu apa yang kita persiapkan? Kamu di sini beragung-agungkan pikiranmu bahwa ini adalah produksi akal, bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada karena tidak muncul di depanku. Namun setelah kamu mati, Allah wujudkan. Ternyata aku ada. Apa kabar lo? Apa yang akan kita jawab? Kenapa engkau tidak menampakkan diri kepadaku? Bukankah telah kuutuskan satu manusia? Daripada satu manusia itu memberitakan tentangku, kamu boleh uji pemikirannya. Kamu boleh uji segala dalil yang kuberitakan kepadamu melalui Al-Quran. Andaikan kau membantah, bantah pakai logikamu bahwa aku tidak ada. Sekarang, saat engkau dinamakan coki dengan segala bentuk dan sifat dan karaktermu, siapa yang menentukan itu? Siapa yang menentukan itu? Saat lawan hadapanmu, yaitu Kumaila, dia perempuan. Dan namanya Kumaila dengan bentuk yang seperti itu. Tidakkah engkau bertanya, jikalau semua ini natural, kenapa adanya Kumaila, kenapa adanya coki? Kenapa coki harus mengambil bentuk itu untuk dinamakan coki? Kenapa Kumaila harus mengambil bentuk itu untuk dikatakan Kumaila? Kenapa kamu tidak bisa bertanggung jawab di atas diri kamu sendiri untuk kamu diberikan esensi dan eksistensi yang dinamakan coki? Untuk menunjukkan, sekarang gini, andaikan semuanya natural, seorang ibu yang mengandung bayinya bertanggung jawab nggak untuk ada, untuk hidup dan matinya bayinya? Tidak. Kalau seandainya seorang ibu itu bertanggung jawab di atas yang namanya kelahiran bayinya ataupun kematian daripada bayinya, seandainya janinnya mati, maka si ibu pasti bisa menghidupkannya. Andaikan seorang manusia natural bertanggung jawab di atas kelahiran. Namun buktinya, ketika janin mati di dalam kandung, ibunya bisa apa? Dokter bisa apa? Manusia lain bisa apa? Untuk menunjukkan, ada satu zat pengatur. Zat pengatur untuk adanya, zat pengatur untuk tiadanya. Karena itu yang dinamakan kausalitas, sebab dan akibat. Kita meninjau. Daripada kehidupan ini yang adanya kematian, ternyata apa yang kita kejar di dunia ini, andaikan ya, aku baru mati kalau setelah mendirikan gedung 7. Oke, setelah 7 kita mati. Kita bisa mengatur diri kita sendiri untuk on dan off-nya. Masalahnya nggak ada. Kamu baru pasang batu bata pertama untuk satu gedung, Allah berikan kamu mati, kamu melari kemana? Untuk menunjukkan apa? Coba kamu berpikir kritis. Untuk apa adanya kehidupan? Karena adanya kematian. Justru Tuhan boleh tidak ada. Kalau kehidupan ini selamanya, maka orang paling bodoh ketika dia tidak punya pencapaian apapun di dalam muka bumi ini. Tidak punya pencapaian apapun. Andaikan dia tidak punya pencapaian apapun, terus dia mati dan mati konyol, tidak ada yang dia bawa ke hadapan dia tidak mati misalnya. Dia hidup di dunia ini dan dia tidak mati, dia tidak punya pencapaian apapun. Dia tidak punya yang namanya bangunan, harta ataupun apapun yang menjadi kehormatan untuknya. Itu sungguh sangat menyesal. Tapi masalahnya, apa yang kamu cari, semua akan kamu tinggalkan dengan kain kafan yang membungkusmu dan tidur di dalam liang lahat. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada sesuatu yang harus kamu tuju setelah ini. Sekarang kita meninjau. Ya, saya kan udah berbuat baik. Ya, saya udah berbuat baik ya. Kan Bro Coki maksudnya gini, di dunia ini kita telah memusatkan diri, melakukan segala kebaikan. Yang penting hidup optimal. Bodoh amat Tuhan ada ataupun tidak. Siap, statement Anda benar. Andaikan dia tidak pernah punya keinginan, paham gak maksudnya? Andaikan dia tidak pernah menjabarkan dirinya, contoh Nabi Muhammad tidak ada, segala Rasul itu tidak ada. Namun produktivitas akal ketika melihat kausalitas yang terjadi di muka bumi. Segalanya berbaur antara tiada dan ada. Segalanya berbaur antara ada dan tiada.
Kausalitas pasti ada, yang ada tanpa ada kata tiada. Tapi tidak ada pemberitahuan dan info apapun, rasul apapun, ataupun siapapun yang memberitahukan apa kemauan Tuhan. Oke, fine. Tinggal berbuat baik, jadilah manusia yang optimal, berlakulah baik, selesai. Tapi masalahnya Bro Coki, dia menurunkan seseorang, setelah itu memberitahukan keinginannya. Keinginan dia hanya satu, simpel. Kamu menyembahnya, kamu mewujudkan diri sebagai hamba dan mengakuinya sebagai pencipta, kelar. Dengan segala mekanisme dan bagaimana cara beribadah terhadapnya. Namun, kalau dia memang tidak ada, kalau memang tidak ada maksud daripada dirinya menciptakan, oke, kita tinggal kejar kebaikan. Sekarang percuma kebaikanmu terhadap manusia, tapi kamu melupakan kebaikanmu kepada yang menciptakanmu, yang memberikan nafasmu, yang memberikan rezekimu. Bagaimana kita menjawab segala kausalitas ini tanpa adanya Tuhan? Seandainya itu telah terjawab, maka menunjukkan Tuhan itu tidak ada. Tapi kita meninjau daripada faktor kelahiran, semuanya berasal daripada tidak ada kepada ada dan kepada tiada lagi. Segala sesuatu yang tanpa batas ditolakkan akal. Contoh, Coki daripada manusia. Pertama lah kita bilang, yaitu Adam. Tapi Coki tidak menerima konsepsi Adam karena konsepsi agama. Siap. Kita mengambil evolusi. Oke. Setelah itu, setelah kita mengambil evolusi, kita akan bertanya, evolusi ini dari mana? Oh, dari benda yang namanya sebepak. Nah, itu dari mana? Itu dari mana? Itu dari mana? Akan terus dipertanyakan, asalnya itu dari mana? Itu. Tapi Bro Coki pernah dalam satu statementnya berkata bahwa penciptaan ini terjadi daripada ketidaksengajaan itu. Ketidaksengajaan itu apa? Karena kata tidak sengaja itu bukan eksistensi, tapi esensi. Tidak mungkin esensi dapat melahirkan eksistensi, kecuali di dalam eksistensi terdapatnya esensi. Bagaimana penjabaran? Tidak mungkin rasa sakit perut kita lebih duluan ada daripada kita ada. Tapi wajibnya kita ada dulu baru ada rasanya sakit perut. Tidak sengaja adalah esensi. Oke? Bagaimana esensi bisa melahirkan eksistensi? Sedangkan hakikat daripada esensi yaitu menempat, melekat pada eksistensi. Maka menunjukkan akal akan berpikir satu eksistensi yang di dalamnya menyemat segala esensi, dan daripada segala esensinya melahirkan segala eksistensi, menciptakan segala eksistensi dan semua esensi. Lalu saat kita meninjau daripada manusia, adanya kuasa, maka pasti ada yang namanya esensi maha kuasa. Saat melihat manusia meng-create, membuat, pasti ada esensi maha pencipta. Saat manusia punya sayang, pasti punya esensi yang namanya maha sayang. Untuk menunjukkan, inilah pembantahan akal terhadap tiadanya Tuhan. Tapi soal Anda mau percaya ataupun tidak, tinggal pikirkan satu hal. Tuhan tidak ada, kami semua yang beragama aman. Tapi jikalau Tuhan Anda, pertanyaan saya, apakah Anda menjadi aman? Setelah dikabarkan oleh Rasulullah, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling diridhai di sisi Allah yaitu Islam. Lalu kemudian menghantarkan satu utusan yang memberitahukan tentang dirinya dan segala sesuatu yang diperintahkan dan memekanisme manusia untuk berkeinginan terhadap hal tersebut, melakukan terhadap hal tersebut. Dan dengan segala konsekuensi, dengan diciptakan keadilan. Apa itu keadilan? Akal menjadi pembanding antara iya dan tidak, menjadi pembanding di antara racun dan makanan, menjadi pembanding melakukan atau meninggalkan. Karena perbandingan itulah yang menjadi keadilan saat Tuhan ingin memurkaimu. Contoh, ketika kamu tidak bisa menjawab kausalitas daripada dunia ini terhadap hadirnya Tuhan, adanya pencipta yang tidak diciptakan, lalu kamu memaksakan karena tidak bisa menjawab itu kepada dia tidak ada. Kalau dia ada, terus dia merunutkan, kayak contoh gini. Ada seorang bos mengatakan, kalau ada yang membangkang bakal gini, bakal gini, bakal gitu, bakal gini. Tapi kamu mengatakan, bos itu tidak ada, dia bohong aja itu.
Andai kan ternyata yang dia katakan benar dengan segala konsekuensi, dipecat misalnya, atau di diskors, gaji kamu ditahan. Kalau ada itu semua gimana? Sekarang kamu mengatakan kepada Tuhan tidak ada, siap. Tapi kalau ada gimana? Dengan segala konsekuensi nerakanya, dengan segala konsekuensi azabnya. Wah, jahat dong Tuhan ngazab. Bukankah akalmu lebih jahat saat mengkhianati Tuhan? Karena itu adalah hak pilih daripada akalmu. Kamu tidak bisa menjawab kausalitas dari mana munculnya dunia, dari mana munculnya penciptaan. Lalu kamu mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Setelah kamu mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada, lalu bagaimana kalau dia ada dengan segala konsekuensi? Ini akalmu, pikirkanlah. Kalau kamu tidak melakukan, ini konsekuensinya. Kalau kamu melakukan, ini konsekuensinya. Ternyata ada. Siapkah menerima semua itu? Itu saja. Tidak ada, kita semua aman. Itu saja. Oke, kita lihat lagi bagaimana Bro Coki memaparkan ketakutannya terhadap kematian. Tapi kan konsep surga neraka itu kan memberikan janji bahwa kehidupan itu abadi gitu. Yes. Ada di kehidupan selanjutnya. Ya. Nah, kalau misalnya hidup ini tidak abadi, Paman nggak ngerasa sia-sia nih hidup gitu. Nanti Malah nggak ada reward apa-apa gitu. ya, malah sebenarnya yang bikin hidup ini indah adalah karena bisa berakhir. Kumail ya. Saat kehidupan ini tidak akan pernah bisa berakhir dan akan ada terus, maknanya jadi nggak ada. Menurut gua. Tapi Paman gimana memaknai kehidupan? Gua memaknai kehidupan ini adalah satu-satunya momen di mana kita punya impact dengan apa yang kita lakukan, dan ini ada batas waktunya. Oke. Sehingga kita bukan cuma balapan dengan waktu, kita juga melawan diri kita sendiri. Sehingga karena kita sadar ini bisa berakhir dan apa yang kita lakukan tuh bisa punya impact, bukankah mengagumkan kita punya sebuah kesempatan untuk meninggalkan legacy atau atau memberikan impact kepada orang-orang di sekitar kita di batas waktu yang terbatas ini gitu. Saat waktunya tidak terbatas, apalagi sudah tidak terbatas, di next life-nya hanya happy lagi. Iya, kenikmatan tiada batas. Iya, itu justru tidak memberi makna ya? Itu justru kutukan sih menurut gua. Kehidupan abadi kutukan. Karena yang memberi makna sama kehidupan karena itu berakhir gitu. Ya. Karena itu berakhir gitu. Banyak buah-buah filosofi atau buah-buah fikir filsafat yang baik itu muncul karena para pemikir ini merasa apalah arti hidup ya kalau ini berakhir, karena ada batasnya gitu. Saat itu tidak terbatas kan jadi ya gue tidak merasa ada urgensi untuk pemaknaan. Iya. Karena nggak terbatas anyway gitu. Anggaplah kan kita batasnya hidup secara pasti itu nggak tahu, tapi coba kita spekulasikan. Ceritanya Paman tahu nih sudah pasti dalam 60 hari nggak kepanjang, 30 hari lagi hidup Paman berakhir. Bagaimana Paman memaknakan 30 hari itu? Bakal ngapain aja? Ya tentunya pasti gue akan memastikan gue mempersiapkan segala sesuatunya untuk orang-orang yang gue sayang ya. Entah itu secara finansial atau secara apapun lah. Jadi pasti nyiapin itu dulu ya, ninggalin apa aja. Dan selanjutnya ya pastinya ya pilihannya entah gue akan bikin legacy yang bikin nama gue terus diingat, yang memberikan impact ke society, atau ya sebatas ya spend waktu sama orang yang gue sayang aja gitu. Oke, kita bedah ya teman-teman ya. Ini justru mendobrak akalnya sendiri. Kenapa kita mengatakan mendobrak akalnya sendiri? Teman-teman, dia mengatakan karena adanya kematian disitulah bermakna. Sangat tidak bermakna karena adanya kematian. Contoh, segala perencanaan yang kamu kejar. Ini kenapa saya bilang ini kecerdasan logika? Contoh gini, adanya kematian, hidup ini justru lebih bermakna. Adanya keabadian justru di sini membuat hidupmu tidak bermakna. Karena bakal gitu-gitu terus. Oke, fine. Kita jawab. Adanya kematian membuat hidup kamu jauh lebih bermakna. Tidak.
Kamu mengejar segalanya. Apa? Sekarang segala psikis, emosional yang kamu hidup di muka bumi ini, segala tujuan, impian, semua bisa di-cut, bisa dipotong dengan yang namanya kematian. Ketika apa yang kamu kejar di tengah perjalanan di-cut, di mana berarti hidupmu? Di mana cut yang kamu pengen tadi? Akan tetapi saya tahu jalur pikiran daripada Coki Pardede ketika mengatakan bahwa yang namanya bermakna itu timbul karena gini, stres gua berakhir. Paham gak maksudnya? Kita punya stres yang begitu besar, tak, berakhir. Gua punya pikiran yang begitu banyak, di-cut oleh kematian, tas, gua tenang. Gua di-cut oleh ini, gua di-cut oleh itu, segala sesuatu psikis gua itu di-cut. Disitulah yang membuat, disinilah gua tenang. Tidak. Sekarang karena kamu meninjau diri kamu yang stress out itu. Diri kamu yang melakukan yang punya psikis rentan terhadap stres ataupun banyak pikiran. Coba kamu pusatkan terhadap keinginan sekarang. Jadi kalau mau impact jangan setengah. Kalau impact ke semuanya, bagaimana dengan kebahagiaan? Kamu beranak, kamu menginginkan untuk melihatnya, untuk tumbuh, kamu melihatnya melihat istrimu bahagia bersama anakmu, tiba-tiba diikat dengan kematian. Di mana maknanya? Di mana keinginan yang kamu ingin itu anak jadi gede, itu anak jadi berguna? Di mana keinginan yang kamu ingin tadi membayangkan menua bersama dengan istrimu tidak bisa kau rasakan diikat dengan adanya kematian? Tapi kalau kita dalam Islam dijawab, apa yang belum kamu gapai di dalam muka bumi ini, ya, kukat engkau dengan kematian, dengan kehidupan yang lebih relevan, dengan kehidupan yang lebih engkau inginkan. Saat keinginanmu ingin melihat anakmu, saat keinginanmu ingin berkumpul dengan keluargamu, saat keinginanmu ingin menyelesaikan semua stresmu, ini surgaku. Yang engkau masuk ke dalamnya, engkau tidak membawa stres apapun. Engkau tidak membawa pikiran serampangan apapun. Engkau tidak membawa rasa emosional apapun. Yang engkau tahu, begitu engkau masuk pintu surgaku, konsep surgaku itu namanya Mun'aim. Apa itu konsep surga Mun'aim? Begitu kamu masuk, stres itu hilang. Kamu mau stres pun gak bisa, paham gak maksudnya? Stres ini, karena gini, Allah yang menciptakan segala sifat dan karakter. Allah yang menciptakan segala psikis. Andaikan Allah bersihkan segala psikis yang membuat kamu tidak enak, sifat daripada surga wajib enak. Arti wajib enak, segala yang tidak enak hilang. Jadi inilah yang namanya makna. Saat apapun yang kamu senangkan, sekarang gini, kamu pusatkan psikis kamu saat berpikir. Saat kamu senang dan saat kamu sedih, saat kamu senang dan saat kamu stres. Saat kamu senang, bagaimana seringah kamu bahagia gitu, paham gak? Bahagia itu terus ada selamanya. Itu penantian, coy. Itu keinginan. Tapi kalau kamu pusatkan terhadap stres doang, tiba-tiba diikat dengan kematian, iya itu ketenangannya. Tapi ada yang lebih indah daripada semua itu. Ketika kesenangan dan ketenangan dan kesejahteraan di dalam hidupmu, Allah buat itu selamanya. Tapi aku ya Allah nanti ingin khawatir, ku buang khawatir tersebut. Tapi aku ya Allah ingin stres, ku buang stres tersebut. Aku ingin banyak pikiran, ku buang banyak pikiranmu. Begitu engkau menikmati surgaku, syarat mun'im. Apa mun'im? Begitu kau masuk, ku buang segalanya yang ada di dalam psikismu, emosionalmu terhadap segala sesuatu yang membuatmu tidak enak. Maka wajib engkau masuk ke dalamnya, mendapati yang namanya enak doang. Ini arti daripada kehidupan. Sekarang kalau kamu hidup di dunia, kamu stres, mengabaikan Tuhan, di-cut. Setelah kemudian di-cut, ternyata dia ada dengan segala konsekuensinya. Di dunia kamu stres, di akhirat lebih azab. Itu saja. Tapi soal meninggalkan legacy di dalam dunia ini benar. Jadilah orang baik, kemudian nama kamu dikenang. Tapi kalau Tuhan ada, apa pentingnya hidup kamu setelah kamu diciptakan? Pernahkah engkau bersyukur? Pernahkah engkau datang dan berterima kasih terhadap hidupmu, mekanisme kehidupanmu yang telah diatur dan kemudian diatur olehnya, setelah kemudian diatur diberikan nikmat di dalamnya. Buktinya kamu bernafas. Buktinya kamu memperoleh rezeki daripada dirinya terhadap segala kekuatan yang kamu dapati di muka bumi ini. Oke? Jadi ini namanya mendobrak akal. Adanya kematian justru itu adalah kebahagiaan. Salah.
Karena kamu memusatkan ke arah stres dan segala banyak pikiran, jalur tempuh hidup yang kamu jalani. Secara tidak langsung kamu menyamakan di antara surga dan kehidupan dunia. Salah. Kenapa salah? Dunia dengan segala stres yang akan kita jalani. Surga bukan dunia. Kamu masuk aja udah dilarang stres. Kamu mau stres, enggak kepikiran untuk stres. Kamu mengkat hidup, ya, dikat hidup dan kematian kamu anggap kebahagiaan karena pas stres kamu berakhir. Segala apa yang kamu pikirkan, yang kamu khawatirkan hilang. Itu kan yang kamu mau, karena kamu pusatkan ke situ. Tapi coba kamu pusatkan ke segala cita-cita. Apa yang kamu cita-citakan, dikat. Apa arti hidupmu? Ketika semua yang ingin kamu bangun dan kamu raih, dikat. Apa guna hidupmu? Ketika apa yang kamu butuhkan sedikit lagi ingin kamu gapai, dikat. Apa guna hidupmu? Tapi di dalam surga Allah janjikan, dalam dunia kau ibadah kepadaku. Di dalam sana, apa yang kamu raih dan kamu gapai, segala kesenanganmu wajib ada di sana kelar. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Udah tahu kenapa umat beragama takut mati? Karena takut tidak berterima kasih terhadap Tuhan yang telah menciptakannya. Terima kasih banyak. Saya Almantiki Reaction. Pamit undur diri di depan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.